Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Juanika dari kelas 11 RPL 1. Saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi bersama saya Windy Juanika. Di sini saya akan mengerjakan tugas industri saya yang kelima, yaitu mengenai database MySQL. Baik, kita lihat dulu soal yang diberikan seperti apa. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat satu database yang bernama kantor. Lalu, kita disuruh untuk membuat struktur tabel seperti gambar kerja di database yang telah Anda buat. Lalu, Anda wajib melakukan query operasi-operasi di bawah berikut. Ada insert, select, update, dan delete. Lalu yang keempat, kita disuruh untuk melakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. Baik, yang kelima, semua step yang dilakukan harus didokumentasikan dalam bentuk video dan dipublish ke platform YouTube. Baik, kita lihat strukturnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini struktur tabelnya harus ada jabatan, rating, karyawan, gaji, dan lembur. Ada 5 tabel ya teman-teman, seperti yang diperintahkan di nomor kedua. Nah, yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya di exam ya teman-teman. Jadi, pastikan sebelum memulai Anda harus mengaktifkan atau men-start Apache dan MySQL-nya. Lalu, kita klik admin MySQL di sini. Kita tunggu. Sambil kita menunggu, oh ini udah ada. Nah, di sini karena saya sudah membuat database kantor dan tabel-tabelnya sudah saya membuat, teman-teman. Baik, kita ke folder, lalu ke local disk C, exam, MySQL, dan ke bin. Lalu kita klik di bagian atas sini, di sebelah sini ya teman-teman, di sininya. Kita klik, lalu kita ketikkan cmd dan enter. Nah, akan menjadikan seperti ini. Lalu kita masuk MySQL, -u, root, -p. Kita enter. Lalu, karena saya sudah membuat database kantor, jadi kita tinggal memakai si database kantornya dengan use kantor.com. Di sini, kita lihat dulu teman-teman ya. Di soalnya, yang ini. Nah, kita lihat apakah sudah benar atau belum yang saya sudah kerjakan sebelumnya, teman-teman. Kita lihat. Kita klik kantor, lalu ke sini dan ke desainer. Nah, ini masih ini kita inikan dulu. Nah, di sini jabatan, rating, lembur, gaji, dan karyawan. Seperti ini ya teman-teman, kita lihat dulu apakah benar atau tidaknya. Nah, jabatan, rating, karyawan, lalu gaji dan lembur. Di sini ID lemburnya ke ID lembur yang digaji, betul. Lalu dari sini, nah, ID karyawan ke karyawannya, siap. Lalu dari jabatan, ID jabatan ke ID jabatan, nyambung ya teman-teman, dan di bawahnya juga nyambung. Oke, berarti sudah benar ya teman-teman, seperti ini.
Lalu kita lihat lagi ke comment. Selanjutnya di comment saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tabel-tabel yang ada di database kantor tersebut. Jadi seperti tabel jabatan, rating, karyawan, gaji, dan lembur. Nah, seperti ini saya akan menjelaskan ya dengan sebentar. Saya kerjakan dengan mengklik memberitakan show create table sebentar. Apa dulu? Dari bawah aja kali ya, dari rating. Nah, seperti ini. Pertama-tama, saya membuat atau memerintahkan untuk meng-create tabel rating untuk membuat tabel rating. Jadi isinya ID rating dengan integer 11, variabel 11 yaitu not null dan auto increment. Jadi kalau not null itu si datanya tuh harus diisi ya teman-teman, nggak bisa dikosongkan, tetapi bisa diisi manual oleh sistem. Dan di sini saya ada rating dengan integer 11 dan harus wajib diisi juga. Dan presentasi bonusnya float not null seperti ini. Dan saya menggunakan primary key-nya di ID rating di awalnya, dan mari kita lihat di sini ya. Yang rating struktur. Nah, ini primary key-nya di ID rating. Lanjut, kita ke lembur. So, create table lembur. Oke. Seperti biasa, saya membuat perintah untuk membuat tabel lembur dengan ID lembur integernya 11, not null, auto increment sama, dan tarif integer 11, not null, dan primary key-nya di ID lembur. Kita lihat lagi di lembur, struktur. Nah, primary key-nya di ID lembur. Betul. Lalu selanjutnya di karyawan. So, create tabel karyawan. Nah, ini agak panjang ya teman-teman. Jadi seperti biasanya di awal saya menyuruh untuk membuat tabel karyawan. Dan yang pertama ada ID karyawan dengan integer 11, not null, auto increment. ID jabatan, integer 11, default null. ID rating, integer 11, not null, nama, varchar. Divisi juga varchar, karena jabatan dan rating integer itu berarti angka, kalau varchar itu teks ya teman-teman, alamat juga teks. Terus umur, jenis kelamin, status, created at, seperti yang disuruh di sini. Yang karyawan juga. Nah, created at team step gitu. Jadi kenapa ini? Karena agar tercatat kita mengisi data tersebutnya pada tanggal berapa, jam berapa, dan sebagainya. Dan di sini juga dikosongkan, tidak diisi, karena agar menyesuaikan jam di mana kita mengisinya, seperti itu. Lalu primary key-nya di ID karyawan seperti ini. Kita lihat. Nah, ID karyawan primary key. Lalu saya menambahkan version key-nya di ID jabatan dan ID rating. Nah, ID jabatan dan ID rating. Seperti ini. Lalu selanjutnya di jabatan ya teman-teman. Oke. Jabatan. Nah, di sini saya seperti biasa untuk memerintahkan membuat tabel jabatan dan ID jabatannya integer 11, not null, auto increment,
Nama jabatannya varchar 20.0, gaji pokoknya integer 11.0, tunjangannya pun sama, dan created at yang sudah saya jelaskan tadi untuk mencatat waktu kita mengisi data ini tersebut gitu. Dan primary key-nya di ID jabatan. Mari kita lihat. Nah, primary key-nya di ID jabatan. Oke, yang terakhir adalah tabel gaji. Nah, di sini saya membuat tabel gaji atau tabel gaji. ID-nya jangan lupa digaji, integernya 11, not null, auto increment. ID karyawannya integer 11, not null, ID lemburnya integer 11, not null juga. Lalu periodenya date, ya karena saya akan seperti memunculkan seperti ini. Insert, kita coba aja ya guys. Nah, di periodenya date, nah agar seperti ini, biar ada pilihannya seperti ini gitu. Lalu, nama lembur integer juga, total lembur integer, default. Nah, kenapa ini default nih teman-teman? Yang ini, karena gak semua karyawan itu lembur, dan kita juga gak bisa memastikan kalau karyawan itu tuh lembur berapa lama gitu loh. Jadi, nanti kita harus memasukkan lama lemburnya dan total lemburnya juga. Jadi, tidak pasti satu karyawan tersebut tuh bisa lembur setiap hari atau kapan, jadi kita default, jadi bisa diisi, bisa enggak gitu. Lalu total bonusnya integer juga, total tunjangannya juga sama integer, total pendapatan juga integer, dan create at untuk mencatat datanya, kita memasukkan datanya tuh pada tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Lalu primary key-nya di ID gaji, dan foreign key-nya di ID karyawan dan ID lembur. Nah, ID gajinya primary key, ID karyawan sama lemburnya foreign key. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan operasi-operasinya, teman-teman. Kita lihat di soalnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah operasi select, yaitu menampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Karena di sini saya tadi sudah menginput ya teman-teman di karyawannya. Nah, sudah banyak, jadi saya akan langsung menampilkan saja di komentar. Perintahnya yaitu select nama, divisi, total apa sih? Total pendapatan. Lalu from gaji join karyawan on karyawan titik ID underscore karyawan sama dengan lalu gaji titik ID karyawan, lalu kita mencari total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode where total pendapatan lebih dari 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And periode like berarti 2024 bulan Juli, bulan 7 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. 7% tikom. Nah,
Di sini sudah ada Windy Marketing dengan total pendapatannya lebih dari 2 juta. Lalu, kita yang kedua yaitu operasi insert. Dengan kita disuruh menambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisi IT, umurnya 28, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Oke. Kita lihat dulu di sini ya. Dengan jabatan 3 berarti staff. Oke. Baik, sebelumnya kita lihat dulu DSC karyawan ya teman-teman. Karyawan seperti ini. Kita lihat dulu. Oke. Oke, kita langsung aja ke insert into karyawan values. Kita kosongkan yang pertama karena itu ID karyawan. Nah, lalu yang keduanya 3 karena tadi disuruhnya di jabatannya 3 ya teman-teman. Lalu 5. Kita lihat. Nah, agar lebih gampang ya teman-teman. 3. Lalu ratingnya tadi di sini tidak disebutkan ratingnya, jadi bebas saya 5. Lalu dengan nama Aldo ya teman-teman. Aldo seperti ini. Lalu divisinya IT. Saya sudah membuat sebelumnya, jadi kita ikutin aja teman-teman. Lalu alamatnya Cigaso. Umurnya 28 lagi aja lah. 28. Lalu jenis kelaminnya ya teman-teman, laki-laki. Lalu statusnya aktif dan dan di sini kita tambahnya current team step. Lalu tutup huruf seperti ini dan lalu kita lihat dengan kita perbesar ya teman-teman. Select from karyawan where namanya dengan nama Aldo seperti ini tikom. Nah, sama ya teman-teman, tapi saya tadi sudah mencobanya terlebih dahulu soal-soal tersebut, jadi saya sudah mengerjakan dan saya mengerjakan ulang dengan yang ini ya. Baik, yang selanjutnya lalu kita ke update. Di sini kita diperintahkan untuk memperbaharui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Mari kita lihat di localhost-nya. Di sini saya sudah menambahkan Budi di ini. Nah, seperti ini. Gajinya pun sama sudah saya tambahkan. Nah, dengan yang ini. Oke, mari kita update. Update gaji.
lalu gaji, lalu kita join karyawan on karyawan titik ID karyawan sama dengan gaji titik ID karyawan. Enter. Set total bonus sama dengan Rp500.000 ya teman-teman, di sininya juga Rp500.000. Lalu enter, where nama Budi and periode like-nya 2024 bulan, kalau nggak salah Agustus ya teman-teman. Agustus berarti bulan 8, 0,8%. Oke. Kita lihat lagi sel untuk melihatnya tabelnya teman-teman. Select nama, total bonus from gaji, join karyawan on karyawan titik ID karyawan sama dengan gaji titik ID karyawan, lalu where nama sama dengan Budi and periode like 2024. Enggak, udah bisa. Nah, seperti ini. Nah, sudah terupdate ya teman-teman. 15.000. Begitu. Nah, yang keempat ada operasi delete, di mana kita disuruh untuk bisa menghapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Di sini saya sudah menambahkan sebelumnya di karyawan dengan nama Siti, baik di sini, dengan ID karyawan 3, jabatan 3, ratingnya 5, divisinya marketing, alamat Cicenang, umur 26, perempuan aktif, teman-teman. Dan di gajinya juga saya sudah tambahkan sebelumnya dan ini. Nah, lalu kita ke comment, kita delete. Delete gaji from gaji, join karyawan on karyawan titik ID karyawan sama dengan gaji titik ID karyawan. Lalu where name Siti and periode like 2024 Juni 6 berarti 6%. Tikom. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di gajinya sudah kehapus ya teman-teman, si Siti-nya. Baik, kita yang selanjutnya yaitu bagian join. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama karyawan,
nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Kita lihat dulu di sini. Select nama, divisi, dan apa tadi teh? Dan tarif lembur. Total lembur ya. From karyawan join jabatan on jabatan titik ID jabatan sama dengan karyawan titik ID underscore karyawan jabatan join gaji on gaji titik ID underscore jabatan sama dengan karyawan sama dengan karyawan titik ID underscore karyawan. Lalu where divisi sama dengan marketing. Coba lihat. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Marketingnya seperti ini. Ini adalah hasil dari keseluruhan tugas kali ini. Baik, segitu saja tugas industri tentang database MySQL pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.